Yang pertama ya cut off orangnya dulu. Kalau lo emang belum bisa ngelapor kemana-mana dan lo belum punya keberanian, gue ngelaporin cowok gue sendiri, kayak kita juga kayak aku sayang sama dia tapi gue nggak mau ngelaporin. Lo cut off mereka semua yang toxic menurut lo, yang nggak baik, dan jalanin hidup lo aja senyamannya dan cari aktivitas. Jadi nggak yang kayak gue cut off tapi gue gak punya aktivitas lain, dia tuh hidup gue bla bla bla. Ya lo cari aktivitas lain yang positif pastinya. Itu sih. Iya sih, benar-benar. Dari diri lo sendiri dulu. Her words, her power, let her speak. Hai Kanisa. Hai Vero. Hai girls. So, Zona Perempuan punya program baru nih. Apa sih namanya? Betul, namanya Her Speak. Betul banget. Oke, jadi Her Speak episode pertama kita kali ini tuh mau ngobrolin apa sih, Ver? Sumpah kita ngobrolin yang lagi rame banget di sekitar kita. Kita nemuin di semua lingkungan kita, yaitu kekerasan seksual. Oh my god. Tapi sebelumnya aku ngebahas kekerasan seksual, kita berdua ngebahas kekerasan seksual, kita sambungin dari film, Kak. Karena lagi rame banget film Woman from Rhode Island. Itu lagi rame banget. Karena ceritanya, Kakak udah nonton belum? Belum sih. Ini film Indonesia. Indonesia. Belum keluar sih. Ini film Indonesia. Yes, betul, diproduksi. Nah, filmnya ini ngikutin lomba Busan International Film gitu. Nah, dia tuh tentang TKW dari Malaysia, tapi orang Indo. Dia jadi TKW di Malaysia, terus dia balik lagi ke Pulau Rote yang ada di Nusa Tenggara Timur. Terus dia di mana dia balik lagi ke Pulau Rote yang dia punya trauma, dia nyimpan trauma tentang karena dia pernah dilecehin. Wow, seru banget berarti gak sih? Ini film diskriminasi ya maksudnya. Yes, betul. Wow, terus di film itu si TKW ini punya trauma lah ya. Ya, dia menyimpan trauma sama warga dari situnya sendiri. Nah, filmnya juga belum tayang di bioskop nih. Para netizen juga nunggu-nunggu banget filmnya kapan tayang di bioskop bla bla bla. Karena kan emang pasti wajib nonton gak sih, apalagi buat perempuan. Wajib. Apalagi kekerasan seksual ya. Dimana kekerasan seksual tuh gak cuma kita yang ngerasain, tapi juga kadang-kadang di lingkungan kerja kita pernah ngerasain. Terus juga di transportasi juga pernah sih banyak yang ngalamin. Apalagi aku sering banget denger teman-teman aku tuh pada cerita kalau misalnya mereka sering banget di catcalling di jalan. Sumpah catcalling. Kamu pernah gak sih ngalamin gitu? Aku sering banget, apalagi kita kan hidup di kota metropolitan Jakarta, yang dimana sebenarnya nggak tergantung fashion kita gimana ya. Bahkan pelecehan seksual juga kasusnya ya wanita berhijab lah contohnya juga masih kena gitu. Jadi nggak, no matter apa yang kita pakai fashion kita itu nggak ngaruh sama orang mau catcalling apa nggak sih, emang otak cowoknya aja bermasalah. Iya benar-benar. Apalagi nih ya catcalling yang aku sering dengar dari cerita teman-teman aku nih ya, mereka padahal udah pakai kerudung, udah pakai yang tadi kamu bilang benar-benar berhijab, tertutup, tapi masih banyak aja orang yang godain dan melihat dari atas sampai bawah yang bikin kita tuh kayak risih. Jadi sebenarnya menurut kamu tuh yang salah dari laki-lakinya kah atau dari kitanya nih yang harusnya semestinya emang nggak perlu keluar lah atau gimana? Tapi kan sekarang wanita banyak banget yang udah kerja, Fer. Jadi kayak betul banget. Ya terus kita ngapain di rumah aja jadi ibu rumah tangga? Gak mungkin. Apalagi dong. yang perempuan yang mau tujuannya jadi career woman kan yang nggak mau dong diam di rumah. Iya benar banget. Sebenarnya sih itu permasalahan sebenarnya kita nggak ada peran salah dan peran benar sebenarnya. Kan itu kayak dari pemikiran cowoknya juga. Kembali lagi dari pikirannya masing-masing dan sih. kita sebagai cewek sebenarnya sih bisa mempengaruhi sikap lelaki tahu. Kayak kita tuh bisa nunjukin value kita bisa tegas terhadap lingkungan pertemanan ataupun lingkungan pekerjaan. Jadi cowok tuh tahu dan gak mau gitu. At least ngejokes kamu lah, bikin lelucon kayak gimana gitu. Jadi kayak kita harus tegas. Emang cewek tuh harus tegas dan kita juga harus nunjukin kita tuh punya value. Jadi mereka tuh juga takut kalau menurut aku ya. Iya sih harus sih sebenarnya. Terus juga kekerasan seksual tuh bukan hanya terjadi di lingkungan kita sih, Fer. Di hubungan aja terkadang kita mengalami kekerasan seksual. Walaupun orang pada mikirnya kekerasan seksual itu dengan fisik atau kayak mendorong, terus juga menjambak mungkin atau apa. Tapi kekerasan seksual tuh bisa juga kekerasan seksual verbal. Yang dimana mereka ngatain kita. Verbal tuh ngaruh banget sumpah. Terus juga sorry ya, banyak banget mungkin cewek-cewek di luar sana yang pernah ngalamin dikatain sama pacarnya, dasar lo pelacur, itu dasar lo kayak tai, dasar lo jablay. Parah banget. Hey, lo tuh laki-laki dan lo tuh pasangan kita yang dimana harusnya lo ngajarin kita yang benar dan ngarahin kita ke hal yang positif. Yes. Tapi lo ngapain ngata-ngatain kita kayak gitu? Tapi lo pernah ngalamin? Kalau gue enggak. Oke, alhamdulillah. Karena ya itu tadi yang gue ngomong, gue selalu di hubungan, di dunia pekerjaan gue
insya Allah gue tegas dan gue nunjukin gue tuh punya value, gue tuh deserve better dan gue tuh punya worth buat di date gitu, ngerti gak sih? Kayak gue tuh punya worth gue sendiri, jadi lu nggak bisa main-main perkataan-perkataan seperti itu. Karena jujur kalau pasangan udah ngomong kayak kotor gitu itu tuh jujur kita langsung ngerasa lu ngerendahin cewek men gitu. Walaupun emang gue ngalamin itu, gue gak mungkin sih kayak ngasih kesempatan. Iya, bahkan gue sebel banget Fer kalau ada hubungan yang dimana kita lagi berantem nih sama pacar kita, tapi pacar kita tuh kayak ngomongnya dasar lo anjing. Itu kayak serius? Iya. Tapi dan lo itu pernah nemuin hal itu? Teman-teman aku sih yang sering digituin sama pacarnya. Jadi jujur li gue gak pernah ngerasain, tapi teman-teman gue ngerasain. Respon temen lo gimana? Dan mereka tuh kayak iya aja. Yang bikin gue kayak lu kenapa gak ikutan marah, lu katain balik. Ya gue tahu sih itu sebenarnya gak bener gitu loh. Tapi kayak seenggaknya lu memberontak gitu loh. Dan ini enggak. Dan menurut gue lebih sakit kekerasan seksual verbal lagi dibanding yang fisik menurut gue. Ya fisik juga sakit sih. Lo ditampol biru-biru ya sakit. Dijambak. Cuma kayak kalau denger kata-kata cowok lo, orang yang lo sayang tiba-tiba ngomong kayak bajingan lo, jablay lo. Berarti hati lo sensitif banget ya, dengan perkataan aja lo tuh hati lo bisa hancur gitu. Pasti sih kan kita langsung juga trauma punya perasaan sih Fer, apalagi perempuan itu. Tapi menurut lo kira-kira dengan kalau misalkan lo di posisi itu, apa sih kira-kira solusi terbaik buat para woman gitu loh, biar ngejauhin hal itu gitu? Mungkin solusi dari gue emang kita harus tepat memilih orang pertama. Benar, memilih. Tepat memilih, karena menurut gue apapun yang kita pilih dan menurut lo itu baik, ya pasti akan baik ke depannya. Terus kalau misalnya lo udah ngerasain hal kayak gitu, ya lo lebih baik menjauh, cut off aja udah. Lo gak perlu takut untuk kehilangan dia, karena menurut gue banyak 1000 orang di luar sana yang baik. Karena ya kalau dibandingkan jahat dan baik, menurut gue yang jahat cuma ada 3/1000 lah dari 1000 nih gitu loh. Tapi lu suka denger gak sih persepsi cewek-cewek kayak gini? Menurut gue nih gak bagus lah ya kalau cewek punya persepsi kayak gini. Kalau di hubungan pasti dia kalau ketemu nih sifat cowoknya yang red flag, dia yang pasti kayak gue bisa ubah dia, tenang aja, gue bisa ubah dia. Tapi yang ternyata yang keubah tuh dia cewek itu sendiri, malah jadi mirip cowoknya, sama-sama toksik gitu. Jadi jangan kayak lu jangan punya persepsi kayak apa ya, punya pegangan gitu kayak gue bisa ubah cowok gue buat jadi lebih baik. Yang bisa ngubah cowok lu sendiri ataupun orang itu cuma dirinya sendiri. Sumpah. Betul. Cuma kalau ngomongin kekerasan seksual lagi nih Fer, balik lagi. Menurut lo mungkin banyak ya di luar sana yang masih takut nih untuk ngomong ke orang tuanya. Apalagi kita berdua yang bener-bener kayak mungkin jauh dari orang tua. Menurut lo gimana Fer untuk menghindari hal kayak gitu ya, bener kayak tadi lo tanya ke gue, menghindarinya kayak gimana dan lo harus menyikapinya kayak gimana sih, dan lo harus lapor kemana sebenarnya gitu loh. Kalau untuk masalah itu, kalau lo mengalami pelecehan seksual atau kayak gimana, yang bisa lo bantu itu ada diri lo sendiri, mulai dari diri lo sendiri. Kalau bener yang tadi Kak Nisa kasih solusi juga, sebenarnya kan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual itu kan mau dalam hubungan, dunia kerja, dunia pertemanan, ini sama aja cara solusinya kan. Yang pertama ya cut off orangnya dulu. Kalau lo emang belum bisa ngelapor kemana-mana dan lo belum punya keberanian, gue ngelaporin cowok gue sendiri, kayak kita juga kayak aku sayang sama dia tapi gue gak mau ngelaporin. Apalagi kita gak punya keluarga ya Fer. Nah makanya dari situ, dari awal yang bisa lo ubah itu ada diri lo sendiri. Lo cut off mereka semua yang toksik menurut lo, yang gak baik, dan jalanin hidup lo aja senyamannya dan cari aktivitas. Jadi gak yang kayak gue cut off tapi gue gak punya aktivitas lain, dia tuh hidup gue bla bla bla. Ya lo cari aktivitas lain yang positif pastinya. Itu sih. Iya sih, benar. Dari diri lo sendiri dulu. Dan yang lo harus perlu tahu nih ya, si Afifa ini abis ditonjok, dijambak sama nih cewek, dia bukannya gimana-gimana, dia tuh malah bilang ke orang-orang kalau dia tuh alergi mukanya. Dan maksud gue kayak Wait, Afifa tuh korbannya? Iya. Kenapa dia bilang alergi? Gak tahu, dia tiba-tiba ngomong di TikTok kalau dia tuh alergi. Sampai akhirnya dia bilang, gue udah bungkam banget karena si R ini selalu nyudutin dia di TikTok dan di Instagram. Sampai akhirnya dia ngebuka semuanya kalau dia tuh baru aja berantem sama si R ini. Dan posisinya suaminya tuh kayak gak ngebela gitu loh cuy katanya. Apa yang dilakukan suami itu setelah tahu? Diem aja, dia diem ngeliat ceweknya ditonjok-tonjok katanya. Cuma ini masih isu ya, tapi gue gak tahu gimana. Tapi sampai sekarang pelakunya gimana? Dia minta maaf kah, klarifikasi atau sampai detik ini dia masih diikutin si Afifanya sama si RR ini. Karena jujur nih menurut gue nih ya, ini juga toxic relationship nih, dimana mantannya tiba-tiba masih mencari tahu tentang mantannya yang dimana harusnya itu nggak perlu. Karena jujur
ya udah itu udah hidup mantan lo nggak perlu tahu nggak sih, apalagi sampai kekerasan kayak gitu itu fatal banget menurut gue. Udah too much Tapi lo pernah gak sih ketakutan kayak gitu, kayak tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba mukul lo tiba-tiba padahal nggak tahu lo salah apa, tapi ternyata ini sangkut pautnya sama hubungan lo? Gue sih nggak takut ya, maksudnya selagi kita, makanya penting sih ini buat cewek-cewek di luar sana, putus sama cowok lo baik-baik. Jangan ninggalin impression yang buruk banget. Jangan lo putus habis itu lo katain lo jelek, lo gimana, lo jahat, gue mau putus. Jangan kayak gitu. Karena emang udah banyak banget kasus yang cowok tuh dendam, diam-diam kayak apa gimana, maupun cowok cewek tuh dendam banget sama mantannya. Takutnya makanya lo tinggalkan impression yang baik buat mantan lo, putus dengan baik-baik. Kalau dia nggak mau ya cut off dengan baik-baik juga sih. Dan juga banyak juga di Vera yang tiba-tiba masih gebetan tapi udah dendam, akhirnya bunuh-bunuhan. Yang di CP itu cowoknya tuh ya, dan itu tetangganya salah satu teman kita di sini. Jadi kita sering dengar ceritanya, katanya ini cowok katanya orang biasa aja, orangnya kalem katanya. Yang dimana ini cowok katanya mengejar-ngejar cewek ini. Sampai akhirnya cewek ini menolak, katanya nggak bisa sama dia, menolak untuk tidak bisa berhubungan. Ternyata langsung ditusuk, dibunuh di tempat. Banyak sih kasus serupa kayak gitu. Makanya ini buat para cewek-cewek di luar, hati-hati kalau kenalan sama orang, apalagi kenalannya di apps ya. Sosial media itu bahaya apps, sosial media, dating apps, semuanya pokoknya kayak harus hati-hati. Karena jujur kita belum kenal sama orang itu, ya lo harus hati-hati. Makanya kayak aduh ya Allah, jangan sampai deh kita ngalamin hal kayak gitu. Jangan sampai. Karena kekerasan ada di mana-mana guys, bener, gitu loh. Emang gampang banget buat ngebuat kasus-kasus kekerasan kayak gitu. Makanya balik lagi, kalau misalkan emang dari cowoknya nggak bisa diubah, makanya gue bilang tadi dari diri kita sendiri dulu. Buat kalian girly, kayak kita tuh harus juga mempunyai etika yang baik terhadap cowok-cowok. Kita harus meninggalkan impression yang baik, kayak dari perkataan dulu sih ya nggak sih, dari perkataan janganlah pedes-pedes banget ke cowok, karena kan kita nggak tahu kesalahan cowok tuh dendam hatinya kayak gimana. Kalau misalkan dia dikatain jelek doang yang menurut lo itu nggak apa-apa, tapi kalau itu cowok itu dendam gimana? Baper, dendam, bunuh-bunuhan jadinya, jangan sampai gitu loh. Terus kasus kayak gitu sih, bener-bener. Mungkin kita balik lagi ke kekerasan seksual kali ya. Terus kemarin juga tuh yang masalah anak yang anggota DPR itu jahat banyak banget sih kasus kayak gitu. Sama kayak tadi juga sih, dari perkataan menurut gue sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudnya yang salah emang udah pasti cowoknya, cuman balik lagi ya dari kitanya juga, maksudnya dari ceweknya pasti kan dia juga ada yang bilang kan juga perkataan dia emang nyakitin, suka nyakitin cewek gitu. Sampai akhirnya meninggal ya Vera, yang dimana dia ninggalin anaknya katanya satu. Ya Allah, itu sedih banget lagi, itu sering banget lewat di FYP gue. Terus juga mungkin kekerasan seksual itu juga terjadi di lingkungan keluarga Vera, yang dimana banyak juga ada berita-berita seliweran di luar yang dimana contohnya katanya kayak gimana sih kalau yang di keluarga? Contoh kayak ayahnya tiba-tiba memperkosa anaknya. Itu menurut gue itu termasuk kekerasan seksual juga sih, dimana dia dipaksa, dia dipakai. Dan jujur beritanya juga banyak, kalian juga bisa lihat di TikTok dan di Twitter itu banyak banget. Yang dimana seorang ayah aja bisa tega melakukan kekerasan seksual kepada anaknya. Bahkan yang dari itu sampai ngelecehin anak sendiri, yang dimana masih berusia kayak 8-10 tahun anjir. Gak cuma trauma tapi juga psikisnya kena, fisiknya juga sakit. Itu juga bisa kena kesehatan di bagian vaginanya, kita gak pernah tahu. Di reproduksinya juga dia kenapa-napa. Karena jujur bahaya guys kalau udah urusan reproduksi gitu loh. Kita gak pernah tahu orang itu punya penyakit apa. Karena jujur aku pernah belajar kesehatan yang menurut aku dimana penyakit reproduksi itu parah banget dan gilanya. Penting juga gak sih? Iya, kita ini bener. Apalagi kita gak pernah tahu cowok-cowok itu abis melakukan apa dulunya, pernah ngapain sama siapa gitu. Karena penyakit tuh gampang banget tertular guys. Jadi menurutku kita harus hati-hati. Mau itu di lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga pun kita harus tetap hati-hati. Karena gak mandang umur, gak mandang itu siapa, orang bisa melakukan kekerasan seksual. Jadi panjang gitu ya resiko dari kekerasan seksual. Mentalnya kena, fisiknya kena. Apalagi kalau udah ke penyakit-penyakit seks kayak gitu emang sih. Iya benar. Jadi menurut gue harus hati-hati. Dan kalian kalau emang mungkin belum mengerti sex education tuh kayak gimana, kalian tuh bisa banget cari di Google, banyak banget kalian. Penting. Edukasi sendiri penting lah. Banget, sumpah. Karena jujur sex edukasi gak mungkin ada orang bikin webinar, bikin sex education. Mungkin ada, cuma kayak mungkin gak banyak. Dan orang malu gak sih untuk join. Kayak contoh, gue pengen join ya. Mungkin kameramen sini juga pengen join karena pengen tahu gitu loh, gimana cara menghindari cewek-cewek kayak gitu atau gimana. Tapi malu untuk join. Nah lebih baik kalian sex educationnya itu carinya sendiri aja. Bisa dimulai dari
nonton film juga sih. Banyak lah Benar. film-film di Netflix yang ngajarin tentang sex education. Ada kan Benar. sex education series. Yes. Itu ngajarin banget tentang kayak gimana sih cara menghindari ini, cara Benar. menghindari itu, gimana sih berhubungan dengan yang baik gitu loh, berhubungan seks dengan yang baik. Bener-bener kan sex education itu bukan urusan seks aja, tapi juga di dalamnya juga kita diajarin untuk gimana cara menghindari toxic relationship. Ya, secara Terus juga emosional ya. Bener, emosional, terus juga psikologisnya juga ada di sana. Jadi lebih baik kalian belajar sendiri, cari tahu sendiri apa yang kalian gak ngerti. Betul. Karena menurut gue kita harus mengerti hal itu. Sejauh Penting apapun banget. kita pergi tentang hal gitu tuh harus kita tahu, harus Dan kita gak edukasi mandang sendiri. umur juga gak sih? Bener-bener. Edukasi itu. Iya, Ya, balik semuanya tuh lagi harus paham. hati-hati pokoknya. Gak Iya. semua orang tuh bisa kita percaya. Betul. Balik lagi. Itu resiko dari kekerasan seksual ya, kita harus belajar gimana sih sex education juga dan lain-lain. Dan juga nih Fer, banyak banget kekerasan seksual yang terjadi di keluarga itu katanya karena anaknya lah yang pakaiannya gak tertutup gitu. Balik lagi ke yang tadi. Bahkan di pakaian lingkup yang keluarga loh. Iya, di lingkup keluarga aja masih banyak orang, mungkin nyebutnya sange terhadap keluarga lo sendiri. Inilah ya, punya hasrat ya. Iya, hasrat terhadap saudara lo sendiri. Woi, incest woi gitu. Itu gak Iya, boleh iya, gitu iya. loh. Di dalam Benar, adat, benar. dalam agama Islam dan mungkin dalam adat daerah pun sebenarnya Iya. tidak diperbolehkan kita berhubungan dengan satu darah dengan kita. Iyalah, mau Gitu loh. dari Tapi kenapa segi bisa agama. ya? Gila ya. Parah banget ya. Nggak mandang tempat sih emang. Kalau Bener-bener. misalkan kekerasan seksual emang luas sih, makanya kayak banyak film, musik ataupun itu yang nge-represent kekerasan seksual karena emang benar-benar bisa terjadi di mana aja, lingkungan pertemanan, keluarga, kerja, hubungan gitu. Iya. Ngomong-ngomong lingkungan kerja itu lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Apa ada pengalaman yang menurut lo sangat mengesankan gak tentang kekerasan seksual di kantor? Kalau di kantor sih maksudnya di lebih ke lingkungan kerja sih, banyak teman-teman gue juga dan lain-lain. Tapi kalau misalkan di kekerasan seksual di secara verbal itu lebih banyak di lingkungan kerja sih, benar. Kayak catcalling. Yes, catcalling. Oke. Terus juga yang kayak misalkan lo dibercandain awalnya tapi mah sebenarnya dia ada hasrat gimana-gimana juga. Itu kan sebenarnya kalau kekerasan seksual verbal itu kan gak tergantung lo dikatain sorry kayak jablay pelacurnya, enggak, tapi tergantung gimana perempuan ini merasa gak nyaman dengan jokes si Kata-katanya, lelaki yes. itu ya. Bener-bener. Jadi kayak misalkan contoh lo lagi nguncir terus adalah cowok yang kayak ngeverbal, weh mantep banget nih bla bla, itu kan nggak nyebut jablay atau pelacur sorry, tapi kan kita merasanya kan kayak apaan ini nggak menjudutkannya ke arah sana. Yes. Gitu loh. Iya itu sih. dia termasuk. Banyak juga yang kayak wih gede juga nih. Ya gue Nah. tahu sih lo gak ke arah sana, cuma tetap aja kita Betul. kan mikir yang kemana-mana. Iya. Mungkin buat cowok-cowok di luar sana maupun itu cewek, kalian harus hati-hati. Karena jujur perkataan itu adalah sakit hati yang luar biasa Iya, sebenarnya yang padahal pernah verbal ya. Iya, yang pernah kita alamin dan mungkin aku juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Bahkan lebih banyak ya. Tapi ngomongin kekerasan seksual lagi, kekerasan seksual itu juga bisa dialami di media sosial, Fer. Itu cyber Iya, harassment. masuknya ke cyber ya. Yes. Yang dimana banyak banget banget. orang-orang DM fake Aduh, akun, gue lagi. fake akun yang dimana kayak ya walaupun cuma hai kamu seksi deh. Bahkan Gue- gak fake akun loh. Orang-orang tuh udah berani sekarang yang ngirim foto kelaminnya atau foto apa itu oke. langsung Iya, iya. nggak pakai fake account kayak itu kekerasan seksual, cyber harassment yang sangat frontal ya. Iya, lu kenapa, men? Lu kenapa melakukan hal itu? Tapi lu pernah nggak di posisi itu dan respon lo apa? Pernah. Gue pernah Gimana, mengalami gimana? hal itu. Dan waktu gue mengalami hal itu, awalnya gue kaget ya, pastilah kita Iya. pasti shock. Karena jujur itu adalah hal yang kayak weh lu ngatain gue kayak hai kamu seksi deh. Tiba-tiba dia ngirim kayak bagian kelaminnya dia yang dimana Sering itu banget lagi gue. merupakan hal yang tidak baik ya sebenarnya, kayak shock banget. Tapi sampai akhirnya gue kayak ya udahlah akhirnya gitu. Tapi nggak sih? balik lagi loh, cyber harassment juga nggak mandang gimana lo berpakaian, sumpah. Betul. Gue soalnya punya teman berhijab, dia juga dapet sama persis kayak gue. Dikirim foto kelaminnya terus dibilang seksi, padahal dia di IG-nya berhijab. Terus gue ngebandingin, berarti nggak sesuai dengan apa yang gue pakai, apa yang gue tunjukin di sosial media. Iya. Emang yang rusak otak cowoknya aja, ya nggak sih? Iya, apalagi banyak banget cowok-cowok tuh yang nge-DM-nya tuh dengan kata-kata kayak gitu ya. Tapi gue kalau misalkan gue udah nemu kayak gitu, gue find outnya gue nemunya dapetnya lucu lagi, nggak yang kayak sedih. Itu awal-awal sedih pasti kan, kayak lu udah damai ya. gue udah damai anjir sama kayak gitu. Gue kayak ayolah gitu ini lah. Bener udah nggak marah ya. Iya, Hatinya iya. kayak ya udah biasa aja. Karena jujur caranya gampang kok, tinggal kita blok
report udah gitu loh. Betul. Caranya gampang. Mungkin juga cewek-cewek di luar sana juga pernah ngalamin ya. Dan ya it's okay, itu hal wajar. Atau Semua pernah cewek-cewek di luar ngerasain. sana punya caranya sendiri buat menghindarin hal itu. Iya, boleh komen di bawah. Gimana caranya kalian menghindari cowok-cowok yang nge-DM aneh-aneh, ngirimin hal Bener banget lagi. aneh-aneh. Bisa Karena banget jujur langsung kita komen di bawah. berdua ngindarinnya dengan cara ya blok aja anjir ya kan. Karena ngapain report. ribet-ribet lagi Bener. kan, tinggal report udah blok, hilang tuh akun gitu loh. Karena aduh, ngomongin kekerasan tuh emang di mana-mana emang ada sih, luas banget. Tapi balik lagi yang ngomongin film The Woman Island, apa yang Rote itu Iya. tadi, itu kan dia kisahnya TKW ya. Mm. Lo ada gak sih apa temen atau gimana? Mungkin TKW bukan temen kali ya, mungkin lebih ini ya. Apa yang viral gitu banyak TKW ternyata di sana nggak se-happy yang di sosmednya di kontennya. Yang setahu gue nih ya, di berita-berita tuh banyak banget TKW di Arab khususnya. Gue nggak mau nyebut negara tapi keceplosan sorry. TKW di sana tuh banyak banget yang disiksa sama majikannya, disuruh tidur sama majikannya, dikasih makanan basi yang menurut gue itu udah masuknya ke HAM ya, bukan masuk kekerasan seksual lagi tapi lebih ke HAM sih. Karena jujur kita juga punya hak untuk hidup, kita punya hak untuk tumbuh kembang juga, kita juga punya hak untuk berpartisipasi, punya hak untuk bilang kalau kita nggak mau sebenarnya. Tapi mungkin TKW itu juga mungkin nggak berani untuk ngomong gitu loh, untuk nge-up semua permasalahannya dia karena gitu posisi mereka juga lagi di kandangnya mereka, jadi di kandang si pelaku, jadi kayak takut gitu gak sih, apalagi di negara mereka gitu. Iya, apalagi mereka dinamakannya tuh lebih ke budak, yang dimana kasihan banget sih. mungkin dia nggak punya suara untuk hal itu, dan dia mungkin nggak tahu mau kemana, dan mungkin dia kalau mau ngelapor dia malah takut. Nah bisa jadi dia ngelapor malah dia dilakukan itu lagi, kita nggak pernah tahu, atau mungkin disiksa, dibunuh, kita nggak ada yang pernah tahu. Tapi buat TKW di luar sana kalian keren banget, karena jujur mereka tuh melatih mental banget, fisik juga gitu loh. Dan untuk majikan yang di luar sana, di luar negeri khususnya, tolong banget. Aduh gimana ya, buat kamu kita yang ajarin baik cowok-cowok itu ya. Ya baik ya alhamdulillah, cuma ya buat yang masih suka siksa-siksa, ayo dong gitu, mereka punya hak untuk hidup loh gitu. Kayak mereka udah mikir rencananya tuh udah sematang mungkin loh buat pindah ke negara yang mereka ingin kerja di situ. Dan ternyata hasilnya malah zong, mereka malah dilecehkan, mereka malah dikasih kekerasan seksual dalam bentuk hal apapun itu. Kayak nyesek gak sih lo ketika lo udah punya rencana, udah matang banget, gue fix bakal pindah ke CT Malaysia buat jadi TKW di sana buat ngidupin anak-anak gue. Dan ketika rencana matang itu ternyata zong, kayak mental kita juga kena, fisik kita juga kena, itu kasihan banget sih. Dan rata-rata TKW di luar sana tuh punya keluarga, Fer, ya bener-bener kayak mereka ninggalin keluarga di Indonesia, gimana itu betul anak-anaknya pasti pengennya kayak ibunya baik-baik aja di sana, tapi ternyata ngalamin hal kayak gitu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai deh kita ngalamin hal kayak jadi gitu. Jadi emang luas ya kekerasan seksual itu, nggak mandang umur. Kalau yang anak kecil bisa dilecehkan dengan bapaknya, bisa kekerasan secara emosional, digertak bapaknya, itu juga termasuk kekerasan emosional. Begitu juga dengan hubungan, kita mempunyai pacar yang tadi Kanisa bilang kita dikatain contohnya kayak pelacur apapun, itu kan juga kekerasan emosional kan. Nah juga kalau misalkan di lingkungan kerja kita juga bisa di catcalling, walaupun cowoknya ketika kita bilang kita baper itu nggak cocok sama nggak masuk dengan hati kita gitu, itu nyakitin hati kita. Banyak lah pelaku yang ngebela dirinya kayak kan cuma bercanda doang, baper banget lo kayak wey, your jokes bikin gue sakit hati anjir gitu loh. Terlalu too much yang bikin kita juga mikir gitu. Dan buat kalian yang pernah ngalamin hal itu, mungkin sekarang udah trauma, terus juga ngerasa sendirian. Waktunya speak up kemana nih Kak? Kalau kalian mau speak up, ternyata tuh pemerintah Indonesia tuh punya loh layanan lengkap. Iya namanya itu kalau nggak salah namanya Sahabat Perempuan, Sapa. Aku lupa namanya apa. Cuma nanti kalian bisa searching atau nanti kita taruh grafisnya lah di bawah fotonya, di bawah sini. Betul. Jadi ada juga layanan yang dibuat oleh negara untuk para perempuan-perempuan yang mengalami pelecehan seksual gitu loh. Terus juga untuk HAM juga ada di sana, kalian bisa langsung cek aja, kalian bisa lapor ke sana. Karena insya Allah pemerintah bisa bantu dalam segi psikologisnya mungkin dalam segi rehabnya mungkin gitu loh. Karena banyak banget di Indonesia yang mengalami itu soalnya, Fer gitu. Tapi emang gue juga bersyukur sih sama adanya sosmed, terutama TikTok sih. Jadi tempat curhatan para orang-orang yang kena kekerasan seksual. Bahkan semua kasus di Indonesia bisa dibilang kayak 70% lah terupnya, terpublikasinya karena TikTok, Twitter. Jadi kayak kalau misalkan lo takut buat nge-speak up di website tadi atau gimana pun,
ya lu juga bisa speak up di Twitter atau di TikTok. Itu kan orang-orang juga, kekuatan netizen Indonesia kuat banget coy. Kuat banget, bener, tinggal di repost nyampe tuh. Iya gitu benar banget. Dan menurut gue ya bener sih, dengan ada media sosial emang berfungsi banget sih untuk kalian-kalian. Dan buat kalian nih ya, jangan takut, karena jujur kalian harus berani. Karena kalau kalian gak berani, siapa lagi yang mau speak up gitu loh. Dan kalau emang kalian gak bisa cerita ke keluarga, ke teman kalian gitu loh, balik cerita aja ke media sosial. Mungkin ada yang bakal nolongin, walaupun itu orang lain ya. Gitu loh. Nah buat ini nih, buat ngakhirin podcast kita kali ini ya, Heart Speak, kira-kira apa nih Kak, dari semua kekerasan seksual, dari semua umur, dari semua lingkungan, apa sih solusi terbaik? Mungkin solusi yang terbaik pertama itu memilih teman yang baik, harusnya pasti memilihlah dengan yang tepat. Kita aja kalau memilih tempat tinggal aja harus yang benar ya nggak sih, biar kita juga nyaman gitu loh. Ya benar, balik lagi ke diri kita harus tentuin mana yang harus kita pilih, mana yang nyaman buat kita. Cut off orang yang toksik, mau itu teman lo, mungkin juga keluarga deket lo yang menurut lo udah toksik dan lo gak nyaman, ya udah lo hindari gitu. Walaupun emang sebenarnya itu gak baik ya, tapi jujur abis itu lo lega kok gitu. Lo abis menghindari hal toksik lo pasti lega. Terus yang ketiga, hati-hati sama orang asing, orang lain maksudnya yang belum lo kenal. Lo harus cari tahu dulu dia siapa, apalagi banyak orang-orang yang kenalnya dari dating apps, sosial media. Lo harus hati-hati. Terus mungkin terakhir, kita banyak-banyak belajar tentang sex education untuk diri sendiri. Itu menurut gue penting banget. Dan hindari orang-orang yang toksik di media sosial juga, apalagi banyak yang DM aneh-aneh, itu juga harus dihindari. Intinya highlight semua yang harus gue omongin, kesimpulannya intinya cut off orang yang toksik di hidup lo dari awal itu gitu sih. Tapi menurut lo gimana? Apa tanggapan lo? Apa saran lo? Sama sih pasti sarannya. Cuman satu sih yang gue pengen highlight juga, kalau emang itu kan yang untuk menghindari kan kekerasan seksual. Tapi ketika gue lebih ke solusi terbaik, ketika lo ada di posisi itu, yang satu lo bisa lakukan ya jangan malu buat cerita. Sumpah men, kekerasan seksual itu gak suatu aib. Kalau lo mengalami itu bukan suatu aib yang lo takut buat cerita. Maksudnya pilih-pilih juga temannya buat cerita siapa. Kalau lo emang gak bisa mendem sendiri, kan kita juga jadi ngebatin lo cerita ke teman terdekat lo atau bisa keluarga lo. Kalau lo gini dan butuh solusi. Karena ketika kita mengalami suatu masalah, especially kekerasan seksual, pasti kita nge-stuck gak sih, kayak anjir gue bingung mau ngapain, gue malu, gue pernah diginiin, gue malu, gue mau ngapain. Itu kan kita gak ada solusi ataupun hal itu ya. Kita bisa cerita ke keluarga biar dapat solusinya gimana. Gak usah jadikan itu suatu aib, sumpah. Itu bukan aib dan lo tuh gak sendirian. Lo punya teman, lo punya keluarga, lo gak sendirian. Jadi ya speak up aja, gak usah malu gitu. Itu sih kalau lo emang ada di kondisi itu. Iya benar. Mungkin udah cukup ya perbincangan kita hari ini ya. Diskusi yang seru banget juga. Iya gak berasa udah setengah jam kita ngomongin diskusi kekerasan seksual ini. Dan mungkin di Her Speak bakal ada episode selanjutnya yang dimana kita pasti bakal bahas lebih luas lagi tentang apapun itu, tentang perempuan pastinya. Anything about women kita bakal terus bahas di Her Speak. Kalau misalkan lo punya requestan, bahas ini dong biar kita bisa speak up tentang woman, tentang ininya, biar kita bisa nge-represent woman lagi tentang, tapi which is topik ya. Jadi kayak misalkan kita ini harus speak ini buat nge-represent para woman dengan topik apapun itu, dengan masalah apapun itu, lo bisa komen di bawah. Ini dong speak up ini nih lagi rame nih. Kalian tinggal komen di bawah aja. Bahkan kita juga ngebahas masalah relationship, yang masalah split bill atau apa itu juga kita juga bisa bahas. Boleh banget. Karena Zona Perempuan bakal selalu ada dan nemenin kalian. Dan buat kalian jangan lupa terus ikuti Zona Perempuan. Jangan lupa di subscribe pastinya. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya apapun yang kalian minta. Dan pastinya kita di episode selanjutnya bakal ngundang cewek-cewek menarik ya nantinya ya. Bakal kita undang tamu-tamu yang keren-keren banget pastinya. Jadi jangan lupa untuk ikutin terus Zona Perempuan di Her Speak. Bye Kanisa. Bye Vero. Bye girl. Bye girl. See you.